Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariandi dengan nomor induk mahasiswa 2016-0430-311. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil dari penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan dosen pembimbing Dr. Dimas Bagus Wiranata Kusuma. Latar belakang dalam penelitian saya ini adalah yang pertama, persaingan bisnis yang semakin meningkat. Pada zaman sekarang, perusahaan yang menyediakan produk dan perusahaan yang menyediakan jasa, mereka saling berkompetisi untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang nyaman dan memuaskan. Hal ini terjadi karena kebutuhan masyarakat tidak hanya sekedar pangan, sandang, papan saja, melainkan juga berbagai jenis layanan jasa. Poin kedua, kepuasan konsumen merupakan faktor penting dalam bisnis. Kepuasan konsumen adalah hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan suatu bisnis. Puas atau tidak puasnya seorang konsumen itu akan menentukan berkembang atau tidak berkembangnya perusahaan tersebut. Salah satu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat zaman sekarang adalah sektor sewa menyewa. Poin ketiga, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini memiliki 3 unit gedung yang dapat disewakan. Salah satunya adalah gedung Aula Ahmad Dahlan, yang mana aula ini terletak di lantai dasar Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, atau lebih tepatnya terletak di bagian barat lapangan bintang UMY. Berikut adalah ayat Al-Quran yang memperbolehkan kita bertransaksi dalam sewa menyewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil, illa antakuna tijarotan antarodin minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku sesama kalian." Selanjutnya, data realisasi dan penyewaan gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, pengelola Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta setiap tahunnya selalu melakukan renovasi terhadap infrastruktur, yang mana infrastruktur ini dinilai sebagai hal utama untuk membangun kepuasan seorang konsumen. Namun, Aula Ahmad Dahlan masih memiliki realisasi penyewaan gedung lebih rendah dibandingkan dengan target dalam triwulan terakhir, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pengelola Aula Ahmad Dahlan masih terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumennya. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian skripsi saya ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh variabel tangibles terhadap kepuasan pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, bagaimana pengaruh variabel reliability terhadap kepuasan pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ketiga, bagaimana pengaruh variabel responsiveness terhadap kepuasan pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang keempat, bagaimana pengaruh variabel assurance terhadap kepuasan pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bagaimana pengaruh variabel empati terhadap kepuasan pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, teori mikro tentang perilaku kepuasan konsumen. Dalam teori mikro itu ada 2 pendekatan, yang mana 2 pendekatan ini digunakan untuk mengukur suatu kepuasan konsumen, dan penulis menggunakan salah satu pendekatan ini, yaitu pendekatan kardinal. Kenapa menggunakan pendekatan kardinal? Karena kepuasan konsumen dalam hal ini dapat dinyatakan secara kuantitatif. Dalam hal ini pun pendekatan kardinal sangat dekat dengan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Seperti yang kita lihat, kurva menunjukkan bahwa kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhannya dipenuhi terus-menerus, bahkan akan menjadi negatif. Seperti yang kita lihat di kurva lagi, dari titik 0, apabila konsumen kebutuhannya selalu dipenuhi terus-menerus sampai ke titik maksimal, maka dia akan menjadi negatif. Selanjutnya, literatur review. Berikut adalah
penelitian terdahulu tentang kepuasan konsumen. Di sini dijelaskan bahwa penelitian Hartanti tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan CV Trans di Surakarta memperoleh hasil tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, penelitian Alabody tahun 2019 yang berjudul The Effect of Customer Satisfaction on Service Quality memperoleh hasil bahwasanya tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, penelitian Nugraha tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Service Quality terhadap Kepuasan Konsumen Honda Utama Motor Yogyakarta memperoleh hasil bahwasanya tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, model penelitian. Model penelitian dalam skripsi saya ini adalah tangibles menjadi X1, reliability menjadi X2, responsiveness menjadi X3, assurance menjadi X4, empati menjadi X5, dan yang terakhir kepuasan pengguna menjadi Y. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian di skripsi saya ini terdiri dari subjek dalam penelitian saya ini adalah pengguna gedung Aula Ahmad Dahlan, dan objek dalam penelitian saya ini adalah Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jenis data dalam penelitian saya ini adalah data primer, dan teknik pengumpulan datanya adalah dengan kuesioner. Untuk teknik pengumpulan sampel adalah menggunakan teknik purpose sampling, yaitu dengan 66 responden. Untuk definisi operasionalnya adalah kepuasan konsumen yang diuji dengan 5 variabel, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Selanjutnya, hasil uji instrumen data. Dalam penelitian saya ini, hasil uji instrumen data itu ada 2. Uji validitas, yaitu untuk menunjukkan bahwa semua indikator pertanyaan layak untuk dijadikan instrumen penelitian. Dari tabel diketahui bahwa seluruh variabel yang termuat dalam penelitian lolos dalam uji validitas dikarenakan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 serta R hitungnya lebih besar dari R tabel. Uji reliabilitas. Terlihat dalam tabel bahwa seluruh variabel yang terdapat dalam penelitian lolos dari uji reliabilitas dikarenakan nilai Cronbach's alfanya lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Untuk uji asumsi klasik dalam penelitian ini ada 3. Untuk uji normalitas dapat diketahui dari asumsinya sebesar 0,818 lebih besar dari 0,05, yang mana artinya seluruh data terdistribusi normal. Untuk uji multikolinearitas dapat diketahui dari nilai toleransinya lebih dari 0,10 atau nilai VIF-nya kurang dari 10, sehingga dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk uji heterokedastisitas dapat diketahui dari nilai signifikannya dari 5 variabel independen lebih besar dari 0,05, yang mana artinya dalam penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas. Selanjutnya, hasil penelitian. Uji T adalah untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Terlihat dari tabel bahwa tiap-tiap variabel independen memiliki nilai signifikan di bawah 0,05, yang mana itu menunjukkan bahwa tiap-tiap variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F adalah untuk mengetahui seluruh variabel independen apakah memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Terlihat dari tabel bahwasanya nilai signifikan F sebesar 0,000, di mana kurang dari 0,05, yang artinya seluruh variabel independen
mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji koefisien determinan adalah untuk menunjukkan bahwa seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Terlihat dalam tabel bahwasanya nilai R kuadrat adalah 0,610, yang berarti model mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 61,0% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Selanjutnya, pembahasan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa variabel tangibles berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Itu dikarenakan bahwasanya tangibles dapat dirasakan dan terlihat langsung dari keadaan gedung yang bersih dan rapi, tempat duduk yang rapi, serta perlengkapan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan, yang mana memberikan kenyamanan bagi pengguna. Yang kedua, variabel reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Itu dikarenakan bahwa pegawai gedung Aula Ahmad Dahlan dinilai cekatan dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang tepat. Selain itu, pelayanannya juga telah sesuai dengan ketepatan waktu pengguna gedung. Selanjutnya, variabel responsiveness berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Itu dikarenakan bahwa ketersediaan pegawai dalam menanggapi masalah permintaan pengguna dan tamu, pegawai memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh. Selanjutnya, variabel assurance. Variabel assurance memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Itu dikarenakan bahwa jaminan keamanan selama menggunakan gedung, seperti keamanan parkir kendaraan, dibuktikan dengan adanya petugas penjaga area parkir kendaraan. Selanjutnya, variabel empati memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna. Itu dikarenakan bahwa perhatian dari pengelola Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berupa pertanyaan kepada pengguna tentang keluhan pengguna, dan pegawai melayani dengan cekatan dan ramah tamah. Selanjutnya, kesimpulan. Untuk kesimpulan, dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh positif, seperti pertama, variabel tangibles ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua, variabel reliability berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ketiga, variabel responsiveness ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang keempat, variabel assurance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan terakhir, kelima, variabel empati berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, saran dari peneliti adalah pertama, pegawai Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dalam bersedia melayani pengguna Aula Ahmad Dahlan dengan cekatan dan sesuai dengan waktu pengguna Aula Ahmad Dahlan tersebut. Yang kedua, pegawai Aula Ahmad Dahlan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan dalam hal menanggapi masalah dan permintaan pengguna tamu, serta memberikan pelayanan yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, pegawai Aula Ahmad Dahlan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan jaminan keamanan selama menggunakan Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang keempat, pegawai Aula Ahmad Dahlan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan sikap perhatian pegawai Aula Ahmad Dahlan terhadap berupa pertanyaan kepada pengguna Aula Ahmad Dahlan, kemudian melayaninya dengan ramah. Dan yang kelima, pegawai Ahmad Dahlan diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penghadiran fasilitas dalam perlengkapan untuk menunjang kemudahan serta kenyamanan kepada para pengguna Aula Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang selanjutnya, mungkin ini saja hasil penelitian skripsi saya yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.